1982, sebuah pesawat antariksa mendarat di sana dan cuma bisa bertahan 2 jam. Tapi peneliti masih dapat foto berwarna pertama dari Venus dan menganalisis tanah di planet itu. Planet bertabrakan dengan asteroid, komet, planet lain, dan benda langit lain yang melintas di luar angkasa. Tapi ternyata galaksi juga bertabrakan. Galaksi Bima Sakti berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari Andromeda, galaksi tetangga kita. Kedua galaksi ini saling mendekat pada kecepatan 402.000 km per jam. Mereka pasti akan tabrakan nantinya, dan semuanya akan berubah. Dua galaksi akan bersatu membentuk galaksi baru yang unik. Dampaknya, ada beberapa planet dan bintang yang nggak akan bertahan. Tapi prediksinya, ini baru akan terjadi 4 miliar tahun lagi. Masih ada banyak waktu kok. Gravitasi bumi dan gaya gravitasi bulan memengaruhi pasang surut air laut. Jadi, waktu kamu melompat, kamu ditarik kembali ke daratan karena adanya gaya yang membuat sesuatu saling menarik. Yang disebut apa coba? Ya, benar, gravitasi. Massa bulan kira-kira 80 kali lebih kecil daripada bumi, tapi punya gaya tarik gravitasi. Waktu bumi berotasi, gaya tarik gravitasi bulan memengaruhi bagian bumi yang paling dekat. Sebenarnya, semua yang ada di bumi terpengaruh, bukan cuma air. Tapi karena daratan lebih padat daripada air, efek gravitasi bulan cuma terlihat di air, dan terjadilah pasang surut. Nah, di sisi lain bumi, berarti yang paling jauh dari bulan, gravitasi bulan paling lemah. Oleh karena itu, air laut menjadi tinggi karena ditarik ke arah bulan, menjauh dari kita. Luar angkasa itu berbau nggak sih? Kita nggak bisa mencium baunya karena hidung kita nggak akan berfungsi di ruang hampa udara. Tapi astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional bilang mereka mencium aroma logam khas di permukaan pakaian luar angkasa mereka setelah menekan airlock. Katanya aromanya mirip asap las. Benda lain di luar angkasa juga punya aroma khas. Misalnya, ada banyak hidrogen sulfida di atmosfer Uranus yang baunya kayak telur busuk. Venus dan Mars punya aroma yang sama. Atmosfer Merkurius cukup tipis sehingga nggak begitu berbau. Nah, kalau di Jupiter, baunya berbeda bergantung kamu ada di bagian atmosfer mana. Beberapa bagian punya kadar amonia yang tinggi, jadi aromanya kayak cairan pembersih. Di bagian lain, baunya kayak telur. Tapi, ada juga bagian dengan kadar hidrogen sianida. Di sana, baunya kayak almond pahit. Gak usah diendus ya. Di bumi, sewaktu kita akan meleburkan 2 logam, harus ada panas yang cukup besar sampai logam itu mencapai titik leleh. Kalau di luar angkasa, lebih gampang. Nggak perlu panas atau tindakan apapun untuk menempelkan 2 logam. Ini namanya pengelasan dingin. Pengelasan dingin terjadi saat satu logam masuk ke logam lain. Logam ini memiliki lapisan oksida pelindung. Di bumi, lapisan inilah yang bikin logam itu nggak melebur. Tapi di luar angkasa, perlindungan ini hilang. Jadi, elektron dari satu logam mengalir ke logam lain sampai akhirnya menyatu. Tahu nggak, ada banyak batuan luar angkasa di bumi. Tahun 1996, seorang ahli geologi menemukan sebuah batu di gurun Sahara. Setelah meneliti komposisinya, para saintis sadar mereka baru menemukan batu semacam itu. Di planet lain pun nggak ada. Batu itu juga berbeda dengan meteorit. Ada satu teori yang bilang, kalau batu ini bahkan lebih tua daripada tata surya kita. Kandungan batu itu terdiri dari kombinasi unsur yang mungkin ciri khas nebula surya awal. Pluto dihapus dari status planet menjadi planet Katai karena ada planet Katai lain yang disebut Eris. Eris ditemukan tahun 2005. Ukurannya sama kayak Pluto. Jadi, astronom khawatir jumlah benda langit yang mengorbit matahari dan belum ditemukan bisa terabaikan saat planet Katai itu dijadikan planet resmi. Oleh karena itu, setelah Eris ditemukan, ada standar baru untuk benda langit disebut sebagai planet. Bulat, mengorbit matahari, orbit yang bersih dari objek lebih kecil adalah beberapa kriteria untuk bisa disebut planet dan harus lulus ujian. Ada lebih dari 20.000 sampah luar angkasa yang dibuat manusia. Sampah itu mengelilingi bumi. Dan ini cuma sampah-sampah yang ukurannya lebih besar daripada bola softball.
Jumlah asli sampah yang dihitung peneliti jauh lebih banyak, sekitar 500.000. Ada jutaan sampah kecil sampai nggak bisa dihitung. Di luar angkasa, sampah bisa bergerak cepat, kadang lebih dari 28.000 km per jam. Artinya, benda kecil kayak serpihan cat pun bisa merusak pesawat antariksa. Jadi, stasiun luar angkasa internasional harus hati-hati dalam bermanuver supaya nggak kena sampah. Selain itu, ada kemungkinan masalah lain berkaitan dengan sampah, namanya sindrom Kessler. Kalau ada banyak sampah di orbit rendah bumi, sampah-sampah itu akan bertabrakan dan menghasilkan lebih banyak puing, kayak semacam efek domino luar angkasa. Salah satu cara potensial untuk membereskan masalah ini adalah dengan memakai jaring yang mendorong sampah ke atmosfer kita, lalu kita membersihkan setidaknya separuhnya. Neptunus punya satelit unik bernama Triton. Satelit ini mirip Pluto karena komposisinya sama, tapi mengorbit mundur. Triton mungkin salah satu benda es dari sabuk Kuiper. Gravitasi Neptunus mungkin membuat Triton terperangkap dan menjadikannya satelit karena Triton mengorbit Neptunus sejak itu. Nah, uniknya, arah orbit Triton berlawanan dengan arah orbit Neptunus. Salah satu ciri paling keren Triton adalah geysernya yang meletus. Ada air di dua satelit Saturnus. Pertama, ada Enceladus yang punya lautan berisi air asin. Berdasarkan beberapa molekul organik kompleksnya, mungkin ada bentuk kehidupan di sana. Tapi teori ini belum bisa dipastikan. Satu lagi adalah Titan. Di sini mungkin ada tanda-tanda kehidupan juga. Semua tempat di luar angkasa yang punya zat kimia karbon dan air berpotensi dihuni organisme hidup. Apa planet paling dingin di tata surya kita? Pasti kamu kira Neptunus kan? Karena itu planet yang paling jauh dari matahari. Sebenarnya, jawabannya adalah Uranus. Jarak Uranus 20 kali lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Rata-rata suhu di puncak awannya, yang kita sebut suhu permukaan, di raksasa gas yang nggak punya permukaan padat ini adalah minus 193 derajat Celcius. Wah, kita udah pasti langsung beku tuh. Planet yang jaraknya jauh banget dari matahari nggak begitu kena panas. Oleh karena itu, panas di planet-planet ini berasal dari intinya. Sama kayak inti bumi yang lebih panas daripada permukaannya. Tapi panas ini aja nggak cukup sehingga Neptunus dan Uranus dingin. Tapi Neptunus punya metana di atmosfernya. Di bumi, metana adalah gas rumah kaca yang memerangkap panas kayak jaket tebal yang bikin kamu hangat. Nah, kandungan metana di atmosfer Uranus lebih sedikit, sehingga suhu di Uranus lebih dingin daripada di Neptunus, meskipun jarak Neptunus lebih jauh. Oh iya, kamu tahu nggak? Satu musim di Uranus cuma berlangsung 1 hari? Iya, tapi 1 hari di sana sama dengan 42 tahun. Rotasi Uranus pada porosnya berlangsung 17 jam. Tapi planet ini miring banget, sehingga satu kutub sebagian besar mengarah ke matahari. Artinya, 1 hari di kutub utara Uranus berlangsung 42 tahun di bumi. Ini setengah tahun Uranus. Jadi, kalau kamu pergi ke Uranus dan berdiri di kutub utaranya, kamu bakal terus melihat matahari terbit di langit. Kamu bakal mengalami musim panas selama itu. Setelah itu, kamu bakal mengalami kegelapan dan kedinginan selama 42 tahun berikutnya. Enggak deh, aku di bumi aja. Jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menakjubkan. Ada sebuah planet tepat di samping bulan. Planet merah yang besar. Pada awalnya semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagaimana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh. Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa.
Beberapa hari kemudian, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu, asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi. Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja, berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars, makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul, menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan bumi, dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan, dia meluncurkan sebuah bola bowling ke arah semangka. Boom! Kini, ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. Banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dahsyat, semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, burung-burung tidak lagi bermigrasi ke selatan. Aurora borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Ya, buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja, semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. Guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik. Dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta, dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secercah harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi, dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars. Jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn, bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi. Atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu 2 tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia, dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan. Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. Tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa, memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan 4 hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan. Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit, tapi di langit sana, dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali, mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam, semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa,
cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik latar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam Samudra Pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet. Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars yang sebagiannya selebar satu negara entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu. Suatu hari, alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan, manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk, dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap, dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memuntahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap melakukan apa saja. Semua penghuni bumi berlari ke jendela terdekat untuk melihat seperti apa tampilan planet tercinta mereka setelah berabad-abad berlalu. Mana? Orang-orang menjulurkan leher mereka, memandang keluar ke titik kosong tempat dulu bumi berada. Benturan Mars begitu keras sehingga mendorong bumi keluar dari orbitnya. Bumi menghilang entah kemana. Waduh, terus sekarang kita ngapain dong? Seorang lelaki berewokan meraih gitar dan berkata, "Ayo mainkan." Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV, yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik. Lalu, beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal, dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam.
Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer, tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita, dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya, dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi dua bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh. Tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama, tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya. Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu, dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya.
kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama, jadi semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars, dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas, dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih. Upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam. Pengurangan siang dan malam juga memengaruhi industri hiburan. Film sekarang berlangsung 1 jam. Satu episode sejumlah serial TV cuma berdurasi 30 menit. Hidup berjalan lebih cepat. Rata-rata orang sekarang hidup sampai 96 tahun. Bahkan perjalanan waktu tidak berubah sama sekali, cuma perhitungannya saja. Beberapa ribu tahun berlalu, orang-orang kini terlihat berbeda. Sekarang kita punya mata besar yang menyerap lebih banyak cahaya. Bulan setengah tak bersinar seterang bulan utuh, jadi malam menjadi lebih gelap. Mata manusia butuh beberapa ribu tahun untuk mengembangkan kemampuan melihat jelas dalam kegelapan baru ini. Hewan perlu bernavigasi lebih baik dalam kondisi ini, jadi mata mereka juga lebih besar dan lebih sensitif. Selama periode ini, manusia membersihkan orbit batuan bulan. Beberapa stasiun luar angkasa terbang mengelilingi planet kita lagi. Dan sekali lagi, manusia mendengar suara aneh yang pernah memberitahu bahwa mereka semua adalah karakter dalam video YouTube hipotetis. Kali ini, suara itu berkata, ceritamu berakhir karena videonya berakhir. Maaf, selamat malam.